Bapak, Ibu yang kita hormati, betapa kita umat manusia dari lingkungan yang paling kecil, keluarga, tetangga, nusa, bangsa, dan negara, bahkan di dunia internasional, tentu sangat beragam. Kakak beradik dua orang saja bisa berbeda sifat, berbeda tabiat, berbeda hobi, dan seterusnya. Apalagi dalam kita menjalin hubungan antar tetangga, masyarakat, pertemanan, dan di situasi yang lebih luas. Maka junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kita, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memberikan ilustrasi pelajaran nampaknya bisa dicerna oleh siapapun, baik oleh orang yang pinter, orang yang biasa, orang kampung, orang kota, anak muda, orang tua, putra putri, gampang mencernanya. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mestinya hubungan di antara kita ini harmonis, indah, digambarkan oleh baginda Nabi. Contohlah persaudaraan kita ini ibarat anggota tubuh, anggota badan kita yang bermacam-macam. Paling bawah namanya kaki, paling atas kepala, di tengah ada perut, dan seterusnya. Tetapi hakikatnya kita adalah hanya satu badan. Bagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencontoh kompaknya persatuan, harmonisnya persatuan anggota tubuh kita yang bermacam-macam. Ini ada cerita yang enak ya, nggak usah kemana-mana, tetapi bisa kita semak, bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ambil contoh, suatu saat di depan rumah kita ini ada gang. Orang Jawa bilang nyebutnya lurung. Tiap jam 4 sore nampaknya rutin ada tukang bakso lewat. Pertama kali mendengar adalah telinga. Telinga yang baik akan melaporkan kepada pimpinan badan kita, tubuh kita, yaitu otak. Wahai pimpinan, nampaknya ada tukang bakso lewat. Pimpinan yang baik, pimpinan yang bijak, tentu tidak serta-merta menerima laporan secara mentah, tetapi nampaknya memerintahkan kepada mata. Wahai mata, tolong dicek, katanya telinga dengar orang jual bakso lewat. Jangan-jangan cuman anak bermain mangkok. Bekerjalah mata. Mata melaporkan spionase, kalau negara mungkin intelijen. Lapor komandan, gimana hasil kerjanya? Ternyata fakta, bukan hoax. Zamannya baru zaman hoax ya, bingung orang ini benar atau salah. Maka setelah benar, diadakanlah rapat paripurna komplit. Diundanglah berbagai departemen tubuh kita. Akhirnya diajak musyawarah. Sepakatlah suatu cita-cita dan tujuan. Ketika perut ditanya, wahai perut, maukah kau bakso jam 4 sore? Perutnya ngomong, wah senang sekali. Lama gak makan bakso, 2 mangkok pun saya kira kok habis. Musyawarah gayeng, musyawarahnya hidup, sangat dinamis. Akhirnya tidak
lalu usulan ditelan mentah juga, dimusyawarahkan. Lalu sang pimpinan memerintahkan kepada tangan, wahai tangan, tolong di dompet itu ada berapa? Akhirnya dompet dibuka, ada 50.000. Namanya bakso kampung, mungkin cuman 10.000 pol udah komplit spesial. Kalau begitu sisa dan cukup. Ibarat anggaran tidak melebihi apa pemasukannya, melebihi daripada pengeluarannya. Kebalik enggak? Jadi yang dikeluarkan tidak melebihi yang dipunyai atau pemasukan. Wah, income-nya, outcome-nya komplit. Nah, setelah detail, tujuannya jelas, kita ini pengen bakso. Ternyata yang berkiprah udah banyak ya. Mulai dari telinga, mata, pimpinan otak memimpin, kemudian perutnya udah ditanya, akhirnya kaki, seksi transportasi. Wahai kaki, tolong antarkan ini sana ke lorong jalan mendekati si penjual bakso. Mata, awasi ya, jangan sampai kaki nanti terjerumus ke jeglong atau mungkin kesandung batu. Sampai di rumah, maka yang bekerja adalah mulut. Duduk di teras depan rumah sambil melihat pemandangan sore yang indah mempesona, maka bakso tadi dimakan. Zaman dulu guru-guru kita Masya Allah, kalau kau mengunyah 32 baru kamu telan ya. Nah, sekarang orang pada sibuk, sehingga 30-nya dihilangkan, 2 kali dikunyah langsung ditelan, maka sakit perut yang terjadi. Wah, 2 mangkok habis, kecapnya nomor 1, sausnya sangat enak, pedas sambalnya. Akhirnya 2 mangkok masuk ke perut, perutnya menjadi kenyang, menjadi puas. Orang Jawa bilang glegeken, saking maremnya. Masya Allah, ibarat tujuan itu tercapai. Mau makan bakso, 2 mangkok karena lapar dan lama nggak makan bakso. Saja kalau orang Jawa bilang habis dikasih obat ya, berarti periksake. Masya Allah. Nah, ada analisa yang menarik. Tujuan yang satu, tetapi yang melaksanakan banyak elemen, banyak unsur. Mulai dari yang mendengar pertama kali telinga, lantas mata yang mengecek benar atau tidak biar ainul yakin fakta nyata-nyata terjadi, nyata-nyata ada. Kaki yang mengantarkan, tangan yang menyangga, mulut yang mengunyah, akhirnya masuk ke perut. Analisa yang pertama, kenapa Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita disuruh untuk mencontoh kayak persatuannya, rujuk rukun kompaknya badan yang satu. Ternyata semuanya berperan. Tidak ada yang tidak penting. Oh, mata nggak penting. Siapa bilang kalau nggak ada mata nggak bisa jalannya lurus mulus sampai tujuan. Kaki nggak penting, penting yang mengantarkan. Telinga semuanya penting. Nggak ada di dunia, nggak ada di keluarga, nggak ada di tetangga. Orang-orang itu kok tidak penting. Ada kan di tetangga itu nampaknya RT juga bukan, dukuh juga bukan, pejabat juga bukan, ya cuman penduduk situ. Nah, itu penting. Apa yang tidak ibaratnya dikasih tahu instruksi, yaitu pantat. Pantat ternyata tidak diinstruksi, tapi pantat yang baik. Ketika udah musyawarah pimpinan menginstruksi, sami'na wa ata'na.
Kemanapun pergi pantat mengikuti, di saat kembali pantat juga mengikuti. Kan nggak ada pantat kok mogok wis kono lunga dhewe, sana saya tak enak-enak duduk. Yang memutuskan kan antum semuanya. Itu namanya pantat nggak baik dan nggak ada. Lah pantat itu ibaratnya adalah anggota, hanya orang situ, tidak menjabat apapun, tapi itu penting. Kalau bangsa negara ini adalah rakyat, warga negara. Ini namanya pantat. Pimpinan telah mengkomando, hasil musyawarah sesuai dengan prosedur. Itulah kompak, satu sama lain gotong royong, satu sama lain saling melengkapi. Hebatnya yang kedua, bahwa setelah sukses ternyata tidak ada yang mengaku paling pahlawan. Kan gak ada matanya protes, saya kan pertama yang lihat, masa saya nggak dibagi. Kan kalau dibagi malah nangis, kasihkan sambal 1 sendok, menangislah mata. Maka mata nggak protes, ya udahlah, bagian saya juga melihat, mengawasi. Mulut juga tidak protes, enak amat. Perut tinggal menerima, ibarat organisasi bendahara. Kita yang bekerja cuman kesel tok, perut cuman nerima setoran-setoran. Sebab mulut kalau dijawab oleh pelut juga akan tersakiti. Tadi nggak usah ditelan lah, kan 2 mangkok juga nggak muat. Masya Allah, hebat, luar biasa. Kanjeng Nabi kalau memberi contoh nggak usah yang tinggi-tinggi, contohlah persatuan, kekompakan, jalinlah silaturahim, gotong royong, kayak rujuk rukun kompaknya badan kita yang beraneka warna, unsur, bagian, semuanya pada porsinya masing-masing. The right man on the right place. Kalau organisasi manajemen begitu ya, ini nggak usah jauh-jauh di rumah kita. Ayo nak, kau yang belajar ngaji yang sregep, bapak yang bekerja, ibu yang menata rumah. Ini namanya kayak tangan. Jadi semuanya bekerja, tujuannya satu. Begitu pula organisasi, masyarakat, bangsa dan negara, semuanya berkiprah dalam indahnya persatuan, dalam indahnya gotong royong, dalam indahnya harmonisasi seluruh elemen warga masyarakat, bangsa dan negara. Akhirnya kita akan kompak, akan rujuk, rukun, kuat, sentosa. Insya Allah akan mencapai apa yang kita cita-citakan, bahagia dunia sampai kelak di akhirat di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.